Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hantar kita ke atas dunia ini berurutan. Dulu Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, seterusnya. Dan mereka sekarang tinggal cerita. Ada cerita kebaikan, cerita Nabi-Nabi yang berhasil taat kepada Allah. Ada juga cerita orang-orang yang durhaka kepada Allah. Bahkan sampai sekarang jasadnya diabadikan Allah, yaitu Fir'aun laknatullah. Maka sekarang cerita ini berlaku pada kita. Kita masih hidup. Kita ini sekarang lagi menjalani cerita. Kalau ibaratkan film, sekarang kita ini filmnya lagi main. Siapa di antara kita ini yang baik, siapa di antara kita ini yang buruk? Yang menilai bukan kita, tapi Allah. Hadirin saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ukuran kebaikan pada diri kita ini adalah keimanan, ketakwaan, keyakinan yang benar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Meyakini zat Allah, mengingkari seluruh makhluk tidak bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Makhluk ini tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bercerita, hanya mempunyai keinginan, perencanaan, cita-cita. Tetapi semuanya tidak ada keinginan itu yang bisa berlaku kecuali atas izin Allah. Bagaimana seluruh manusia ketika di zaman Raja Namrud menghalangi satu orang bayi lahir ke muka bumi. Ibrahim alaihi salatu wassalam mau dilahirkan ke muka bumi. Maka bermimpi satu orang ahli nujum, ahli kitab. Dia mengatakan, wahai Tuan Raja, pada satu hari yang ditentukan akan berpindahlah satu tetes mani satu orang laki-laki kepada rahim satu orang wanita, yang disebabkan itu melahirkan satu orang bayi yang akan menghancurkan kerajaanmu. Maka raja langsung mengumpulkan seluruh perdana menteri, orang-orang terkemuka, panglima-panglima. Bagaimana cara supaya ini peristiwa tidak terjadi? Mereka menentang kehendak Allah. Dibaratkan air turun dari atas, mau dilawan, mau ditahan, nggak bisa. Tapi mereka tetap berusaha dengan sekuat tenaga. Akhirnya keputusan musyawarah mereka, raja memutuskan pada malam itu. Memang ahli nujum ini memang hebat dia, tahu dia. Malamnya pun tahu dia. Tetapi ahli nujum ini pun nggak bisa buat apa-apa, hanya sekedar tahu. Orang alim itu pun hanya sekedar mengetahui, ketetapan tetap di tangan Allah. Maka pada satu malam yang tertentu, maka dipisahkan seluruh laki-laki di satu tempat, seluruh wanita di satu tempat. Tidak boleh ada yang bersatu. Satu pun satu negeri, bukan sedikit. Satu padang yang luas. Maka yang menjaga dan memuliakan Allah SWT siapa? Perdana Menteri menjaga di kalangan laki-laki, istri Perdana Menteri yang berjaga di kalangan kaum wanita. Orang kepercayaan raja. Maka setelah larut malam, maka istri daripada Perdana Menteri ini sudah
sudah melihat semuanya, sudah dikelilingi, sudah dironda, sudah diperiksa, maka tidak ada satu orang pun wanita yang belum tertidur. Semuanya sudah tertidur. Maka karena istri Perdana Menteri ini sudah memastikan seluruh wanita telah tertidur, maka dia pergi memeriksa. Karena yang menjaga di sana suaminya. Di tempat perkumpulan laki-laki. Maka dia cek apakah laki-laki sudah tertidur semua ataukah belum. Akhirnya melihatkan Allah Subhanahu wa taala, ketika malam itu Raja Namrud pun ikut berjaga. Istri Raja Namrud pun gak sama Raja Namrud. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cerita istri Perdana Menteri ini maka datang ke tempat perkumpulan laki-laki. Maka dia jumpa dengan suaminya Perdana Menteri. Maka mereka telah memastikan semua orang tertidur. Setelah larut malam maka dia berbincang-bincang dengan suaminya Perdana Menteri. Akhirnya timbul birahi. Akhirnya mereka melaksanakan hubungan suami istri. Maka dengan asbab itulah akan menghancurkan kerajaan. Ulama mengatakan mereka berhubungan tidak jauh dari tempat tidurnya Raja Namrud laknatullah. La ilaha illallah. Siapa yang berbuat? Tak ada yang bisa menghalangi. Pagi hari maka bangun semua. Kata ahli nujum, ahli kitab itu mengatakan, wahai Tuan Raja, sesungguhnya tadi malam telah berpindah janin itu kepada rahim satu orang. Tidak bisa dihalang. Maka Tuan Raja mengatakan, kenapa bisa terjadi? Tapi tidak apa-apa. Kita masih punya cara. Mulai hari ini seluruh bayi laki-laki yang lahir kita bunuh. Dibunuh. Bahkan wanita yang hamil tua ketika itu langsung dibelah perutnya. Kalau bayinya laki-laki langsung dibunuh. Bukan ratusan, ribuan sudah laki-laki terbunuh, bayi laki-laki tanpa dosa. Ulama mengatakan inilah harus muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta pendapat kepada dukun, itu pengaruhnya. Tapi kalau kita minta pendapat kepada orang alim, maka mungkin tidak terjadi seperti itu. Tapi karena dia minta pendapat kepada dukun, itu yang terjadi. Makanya jangan sekali-sekali pergi berobat ke dukun. Harus muliakan Allah Subhanahu wa taala. Berlalu 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, ribuan bayi mati. Tetapi orang yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan menghancurkan kerajaan Namrud laknatullah alaih tetap dijaga oleh Allah. Anehnya, istri daripada Perdana Menteri, ibunya Ibrahim alaihi salatu wassalam, hamil tapi perutnya tidak besar. Allah jaga perutnya tidak besar. Dalam penjagaan Allah. Dalam penjagaan Allah tidak besar. Maka ketika mau melahirkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini sakit perutnya, maka dia pergi ke hutan, berangkat ke dalam satu gua, maka dia melahirkan di dalam gua. Setelah dilahirkan dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala, wanita ini ketakutan, maka ditinggalkan bayinya di dalam gua. Bayi ditinggalkan di dalam gua. Zahirnya pasti mati. Tapi anehnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ulama mengatakan Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah beri kepada dia makanan. Apabila dia hisap tangannya sebelah kanan, maka keluarlah. Apabila dia hisap jarinya sebelah kanan, maka keluar madu. Apabila dia hisap jarinya sebelah kiri, maka keluar susu. La ilaha illallah. Apa makanan yang lebih baik daripada madu dan susu? Kalau dulu biasa itu 3 bulan, sekarang ini aja bayi-bayi itu langsung dikasih makan. Dulu 3 bulan masih minum susu ibunya aja. Masih minum susu ASI. 3 bulan belum dikasih makan. Sekarang bayi baru seminggu udah dikasih makan. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibunya datang melihat anaknya besar.
Maka proses Ibrahim ini dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti bayi yang biasa. Kalau umur anak kita 1 hari, Ibrahim itu 1 hari itu seperti umur orang biasa itu 1 minggu. Kalau Ibrahim itu pertumbuhannya 1 minggu itu seperti orang awam umum itu 1 bulan. Kalau 1 bulan itu seperti 1 tahun. Setelah 3 tahun dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur Ibrahim ini seperti sudah 7 tahun. Maka dibawa oleh ayahnya ke kerajaan. Tak di hutan lagi. Maka Namrud mengatakan, ini anak siapa? Maka dia mengatakan, ini anak saya. Masa saya tidak tahu kau punya anak? Ya, ini anak saya. Jangan-jangan inilah yang akan menghancurkan kerajaanku. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipanggil seluruh ahli nujum, ahli kedokteran, ahli di bidang semuanya, untuk memeriksa bayi inilah yang mungkin yang akan menghancurkan kerajaan. Maka diperiksa, maka seluruh sepakat ahli kedokteran, ahli nujum, ahli filsafat mengatakan bukanlah ini. Ini bayi lahir 7 tahun yang lalu. Paling minimal 7 tahun yang lalu ini bayi lahir. Tidak mungkin ini. Jadi muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan, maka tidak akan ada yang bisa berubah. Sesuatu yang menjadi ketetapan Allah, maka tidak ada satupun yang bisa merencanakan selain daripada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang kita ini mau keluar, laki-laki, wanita-wanita, kalau mau berangkat suaminya keluar di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu takut. Begitu takut. Takut nggak ada belanja. Takut nggak ada yang nusroh. Takut nggak ada ini. Takut nggak ada itu. Tetapi dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kisah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga segala sesuatu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering disampaikan oleh orang-orang tua kita, janganlah takut kepada sesuatu yang belum ada pada diri kita. Janganlah berbangga diri dengan sombong terhadap sesuatu yang sudah kita miliki. Hakikatnya semua itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah besar Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka dia jalan-jalan. Maka disuruh oleh ayahnya, walaupun ayahnya Perdana Menteri, tapi ayahnya tukang jual patung juga. Jual tukang patung juga. Maka disuruh ayah jual patung, dia nggak mau. Ada mengatakan dia jual patung, ditarik-tariknya patung-patung, tapi tidak bisa memberi manfaat. Nggak ada orang yang mau beli. Suatu ketika ada acara di satu negeri itu, mereka semua pergi ke satu lapangan luas, maka tinggallah kerajaan. Maka datanglah Ibrahim, dia tengok patung-patung yang besar dan yang kecil, banyak tuhan-tuhan mereka. Maka Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kecil semua. Maka ditinggalkanlah patung yang besar. Dikalungkanlah ke patung yang besar itu kampak yang menghancurkan patung-patung. Ditengok oleh satu orang wanita yang tua yang tidak bisa ikut kepada acara itu. Ketahuan. Maka setelah mereka pulang, maka mereka kaget. Perdana Menteri, Raja pun marah. Siapa yang berani menghancurkan Tuhan kita? Maka mengatakan ini Ibrahim. Ibrahim, langsung tujuan pada Ibrahim. Wanita mengatakan, wanita tua ini, iya, saya telah menyaksikan satu orang anak muda yang biasa dipanggil Ibrahim telah menghancurkan patung-patung. Maka mereka tangkap Ibrahim. Maka kata Ibrahim, kenapa kalian tangkap saya? Kau telah menghancurkan patung-patung kami. Saya nggak buat apa-apa. Tanyalah sama patung yang besar itu. Dia yang menghancurkan, dia nggak suka ada Tuhan selain dia. Harus melihatkan Allah, mana mungkin dia bisa berbuat apa-apa. Maka Ibrahim mengatakan, sesungguhnya kalian bodoh. Kalian telah mempertuhankan kepada sesuatu yang kalian sendiri mengatakan dia tidak bisa berbuat apa. Maka berimanlah kalian kepada Allah. Akhirnya Ibrahim ditangkap. Dibesarkan api, bakar.
Ulama mengatakan 4 bulan lama yang mencari kayu dengan membesarkan api. Begitu besar baru dimasukkan ke dalam api. Giliran mau dimasukkan dan memuliakan Allah Ta'ala, maka datang bantuan dari malaikat, penjaga air, penjaga hujan, penjaga angin, memberikan bantuan. Mereka juga minta izin kepada Allah. Wahai Allah, izinkanlah kami membantu kekasihmu, mau dilemparkan ke dalam api. Maka Allah mengatakan silahkan kalau dia ridho. Kalau dia mau silahkan kalian bantu. Maka mereka mengatakan, wahai Ibrahim, bagaimana kalau begini. Kami turunkan angin yang kencang. Kau tak jadi dibakar, tapi rumah api ini masuk ke seluruh rumah penduduk. Datang satu lagi mengatakan, kami turunkan hujan yang lebat, banjir negeri ini. Tak jadi kau dibakar. Ibrahim mengatakan, apakah ini perintah Allah? Maka mereka mengatakan, bukan. Ini bukan perintah Allah. Maka Ibrahim mengatakan, hasbiyallah, cukuplah hanya Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, cukuplah hanya Allah yang menjadi penolongku. Tidak usah kalian tolong saya. Hakul yakin, tawakal kepada Allah. Sempurna ketawakalan Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga maka Allah tidak berubah. Kalau seandainya malaikat berbuat, maka ada yang jadi hancur, rumah terbakar, jadi banjir, banyak kerugian. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbuat, maka Allah cukup berubah api yang sifatnya membakar menjadi keselamatan kepada Ibrahim. La ilaha illallah. Allah yang berbuat. Seluruh tali-tali, rantai-rantai yang mengikat Nabi Ibrahim seluruhnya terlepas, habis dimakan api. Tetapi Ibrahim, jangankan kulitnya, satu helai bulu Nabi Ibrahim satu helai pun tidak ada yang dimakan oleh api. Bahkan Ibrahim makan anggur sebesar kepala manusia di dalam kobaran api. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah hebatnya orang yang bertawakal kepada Allah. Inilah hebatnya orang-orang yang sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha kita ini adalah usaha keyakinan, akar. Bukan kebolehan ini usaha yang kita buat. Usaha yang kita buat ini bukanlah usaha kebolehan, tetapi usaha makbuliyah. Bagaimana kita ini makbul di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu proses. Gak mungkin simsalabim kita jadi orang soleh, jadi orang takwa, itu gak mungkin. Maka ada proses yang kita jalani. Seperti anak sekolah, gak mungkin langsung jadi insinyur tanpa SD dulu, SMP dulu, SMA dulu, kuliah dulu. Ada prosesnya. Karena dunia ini darul asbab. Kita pun memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendatangkan keyakinan yang benar kepada diri kita ini mesti melalui proses. Maka ibu-ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka prosesnya itu adalah kita meluangkan masa dan waktu. Kita korban di jalan Allah, keluar di jalan Allah. Suami kita ditaskil sejauh-jauhnya. Mana yang belum pernah ditempuh oleh suami kita, ke situ kita taskil suami kita. Jangan yang dekat. Jangan pilih yang dekat, pilih yang jauh. Bentuk jemaah berangkat, pilih yang jauh. Sekarang takaza kita Kalimantan Timur dan Bengkulu. Orang Nias sudah berangkat ke Bengkulu. Kemarin saya bayin hidayah 40 hari. Berangkat mereka 40 hari ke Bengkulu. Maka dimuliakan Allah SWT, dari Sibolga Taptek ini belum ada yang kita antar ke Bengkulu, baru 1 jemaah. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibu-ibu, kita taskil suami-suami kita untuk keluar sejauh-jauh. Jangan kita takut. Nah, dengan cuti-cuti. Nah, jangan takut dengan cuti-cuti. Hakul yakin, yakin kepada Allah. Bismillah. Begitu banyak orang yang terikat dengan cuti, bisa juga keluar 4 bulan. Tapi mereka memutuskan dengan hakul yakin. Bahkan mereka pulang tidak dipecat. Ada satu kisah, satu orang kepala sekolah, guru olahraga. Waktu kami keluar dulu di Palembang, mau berangkat ke India, Pakistan, Bangladesh.
Mana ada cuti 4 bulan? Tapi dia nekat. Dia nekat berangkat keluar 4 bulan dengan cuti 12 hari. Dia mengatakan, saya dapat cuti 12 hari, tapi saya apapun cerita saya keluar 4 bulan. Semua orang satu dinas pendidikan itu mengatakan pasti dipecat, pasti berhenti. Apa yang terjadi yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala setelah pulang dari India, Pakistan, Bangladesh 4 bulan, maka dia berangkat ke sekolah. Memang dia dipecat dari sekolah itu, tetapi dipindahkan ke sekolah yang lain menjadi kepala sekolah. Dulunya guru olahraga, tapi pindah tugas jadi kepala sekolah. Macam mana kira-kira itu? Nggak masuk akal. Tak masuk akal, Pak. Kalau menurut pikiran kita, itu yang terjadi. Orang pikiran kita ini piktor, pikiran kotor, takut kita kepada makhluk. Tetapi memuliakan Allah SWT, kalau kita putuskan, kita berangkat, Bismillahi tawakkaltu Allah, maka berlakulah pertolongan Allah. Dan bukan 1, 2, 3, 4, 5, bahkan ratusan sudah yang terwujud. Ratusan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebentar lagi kita akan mengadakan Jur Masturat. Kawasan Tapsel, Tapteng, Sinunukan, Rantau Perapat kerjasama mengadakan Jur Masturat. Tapi lama lagi. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum Jur Masturat ini, kerjasama Jur Masturat ini, maka kita berangkat dulu sekarang yang sudah dapat disab maupun yang sudah belum pernah keluar 10-15 hari, maka kita keluar. Yang sudah 10-15 hari supaya 40 hari. Yang sudah layak untuk berangkat IPB, maka kita taskil. Maka suami-suami kita taskil untuk keluar sekarang yang sudah IPB supaya berangkat ke negara jauh. Boleh ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa. Kita taskil, maka kita doa sedikit supaya Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dengan asbab usaha kita yang sedikit ini Allah terima. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya zal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin. Zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anjil hidayah alaina, wanjil hidayah fi qaryatina, wanjil hidayah fi kulli alam ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.